Hai, berjumpa kembali dengan fakta unik. Sudahkah kita menyadari betapa teknologi yang kita gemari mungkin memiliki imbas tak terduga, baik terhadap kesehatan maupun sisi kemanusiaan kita? Mari kita telusuri bersama sebuah perangkat revolusioner dari Apple, yakni Vision Pro. Terlihat canggih dan menggiurkan. Namun di balik kecanggihannya, tersimpan bahaya yang mungkin perlahan menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Tonton dengan seksama, karena kita akan membongkar fakta dan membahas bagaimana penggunaan Apple Vision Pro dapat membahayakan kesehatan dan kemanusiaan kita dalam jangka panjang. Dari kecanduan layar hingga potensi radiasi yang merusak. Apakah gadget impian ini benar-benar layak untuk dimiliki? Saya akan membongkar semua yang perlu kamu ketahui tentang Apple Vision Pro. Mengungkapkan segala sesuatu yang mungkin tidak diinginkan oleh para penggemarnya. Jadi, jika kamu peduli dengan sisi kemanusiaan dan kesehatan, tetaplah bersama kami pada video ini. Mari kita mulai. Vision Pro melacak mata, memindai tangan, dan memetakan ruangan. Pengguna kemudian akan melihat antarmuka (EOS) yang ditempatkan di depan lingkungan mereka. Dengan menggunakan gerakan mata dan gerakan tangan, pengguna dapat masuk dan keluar dari aplikasi dengan sangat mudah. Bahkan sebuah foto dapat dilihat dalam ukuran aslinya, atau seolah-olah menonton di layar film raksasa. Sementara itu, panorama menempatkan pengguna langsung di dalam pemandangan. Vision Pro juga menawarkan opsi foto spasial, yang memungkinkan pengguna melihat gambar dan video dalam bentuk 3 dimensi untuk pengalaman yang lebih nyata. Vision Pro juga bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari memasak dan bermeditasi hingga bekerja. Pengguna dapat menyinkronkan komputer Mac mereka untuk mengubah layar menjadi tampilan yang sangat besar dan menghubungkan keyboard fisik. Untuk memaksimalkan produktivitas, pengguna dapat membuka beberapa jendela sekaligus. Email dapat disimpan di satu sisi, browser Safari dibuka di tengah, dan panggilan FaceTime di sisi kanan. Jika pengguna memakai Vision Pro saat melakukan panggilan FaceTime, mereka akan muncul sebagai persona atau representasi digital seperti avatar dari wajah mereka. Namun, di balik segala kecanggihan yang ditawarkan oleh Vision Pro, maka akan semakin berbahaya juga bagi peradaban umat manusia. Sadarkah kamu, Vision Pro ini akan membuat manusia semakin asik dengan dunianya sendiri, terlena dengan dunia fantasi yang indah. Bahkan, Ken Simpson membuat prediksinya tentang dampak kehidupan manusia ke depannya. Menurutnya, produk ini akan mengubah cara hidup manusia sampai dengan mengubah bentuk kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Vision Pro ini akan membuat orang semakin tenggelam di dunia maya karena merasakan kenyamanan yang berbeda daripada di dunia nyata. Teknologi baru dari Apple ini akan membuat banyak orang semakin ketagihan dan terlena dengan dunia virtual. Dalam beberapa tahun, produk ini diprediksi akan semakin kecil, murah, dan nyaman untuk dipakai. Sampai pada akhirnya semua orang akan memiliki Vision Pro. Produk ini memiliki ambisi yang sangat tinggi, bahkan akan sangat menakutkan. Dengan teknologi baru yang menggabungkan dunia digital dan dunia fisik, serta proses virtualisasi yang membuat interaksi antara manusia dan mesin menjadi lebih lancar dan lebih dalam. Jadi pada intinya, meskipun produk ini sangat canggih, namun sebenarnya memiliki sisi yang berbahaya. Semakin sempurna dan canggih produk itu, semakin berbahaya juga bagi manusia. Terdengar seperti cerita di film distopian yang menakutkan. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dengan daya tariknya yang luar biasa ini. Bertolak belakang dengan impian manusia yang menuju masa depan yang cerah. Saat ini, mungkin hanya sebagian kecil orang yang menggunakan Vision Pro. Tapi coba kamu bayangkan 5 tahun ke depan, semua orang akan secara gampang memiliki gadget seperti ini. Kehidupan manusia semakin terisolasi dari sekitar. Saat ini saja, dengan smartphone, manusia sudah mulai tenggelam dalam dunianya sendiri. Dengan munculnya gadget seperti ini, membuat manusia mulai melupakan dan tidak lagi peduli dengan orang di sekitarnya. Tak dapat kita pungkiri, efek dari gadget ini membuat manusia semakin cenderung ke arah depresi
dan kesendirian dari sebelumnya. Produk elemen digital ini juga berinteraksi dengan dunia fisik di depan kita, seakan-akan menjadi satu dengan realitas. Kita mungkin bisa hidup dalam dunia alternatif yang nyaris sama dengan realita. Apple Vision Pro ini dapat membuat seseorang dari dunia nyata datang. Kita bisa melihat mereka dalam kondisi yang sama. Secara dasarnya, kita cuma bisa melihat satu orang pada satu waktu. Namun, hal itu jauh berbeda di dunia maya. Seperti kita punya produk canggih yang terselip di otak kita. Di era sekarang ini, kita sudah tidak lagi hanya dipasangkan dengan gadget, tetapi sudah menyatu dengan gadget itu sendiri, dan membuat kita semakin dalam terjebak di setiap detik kehidupan kita. Dulu, mungkin kita punya sedikit rasa bosan. Tapi, dengan kehadiran gadget ini, kita bisa ada di dalamnya dan mengubah cara hidup kita. Mungkin ada yang bilang, kita harus menghargai kemajuan teknologi, harus memanfaatkan kemajuan, seperti tanpa ada perlu rasa takut. Tapi, menurut kami, kemanusiaan itu lebih penting dari sekedar gadget. Sebagai manusia, kita perlu berinteraksi dengan pencipta dan juga dengan sesama manusia. Itu semua sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus bisa pintar menggunakan produk berteknologi ini tanpa terjebak di dalamnya, yang bisa membuat kita terseret ke dalam alam fantasi tiada ujung. Produk ini memang diciptakan untuk membuat manusia terjerumus dalam dunia fantasi mereka sendiri, menjauh dari kehidupan nyata yang sebenarnya. Efek produk-produk seperti ini dapat membuat kita sulit membedakan mana realitas dan mana fantasi, jika setiap hari pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal tersebut. Walaupun saat ini Apple Vision Pro masih memiliki banyak kekurangan, seperti beratnya yang tidak membuat nyaman jika dipakai terlalu lama, dan kapasitas daya tahan baterai yang masih terbatas, serta harga dari Apple Vision Pro itu sendiri juga sangat mahal, sekitar $3.500, yang saat ini hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya saja. Akan tetapi, ini baru permulaan. Kedepannya pasti banyak perusahaan teknologi yang berlomba-lomba untuk membuat produk yang serupa, sehingga harganya akan menjadi semakin lebih kompetitif dan bisa dimiliki oleh siapa saja, dipakai kapan saja dan di mana saja. Kekurangannya juga akan diperbaiki. 10 tahun ke depan, kemungkinan besar anak-anak kita akan menggunakan produk seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, sekarang saja sudah banyak anak-anak yang histeris kalau tidak bisa bermain HP. Maka dari produk-produk seperti ini akan melahirkan generasi yang mungkin depresi, kecanduan, dan gak jelas kemana arahnya. Karena waktu mereka cuma dihabiskan untuk bermain gadget, yang mungkin sudah tidak bisa lagi membedakan mana realitas dan mana fantasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita refleksikan bersama tentang bahaya yang mungkin tersembunyi di balik kemewahan teknologi, khususnya Apple Vision Pro. Sebagai penutup, ingatlah bahwa sementara inovasi membawa banyak kemudahan, kita juga perlu berhati-hati terhadap dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Apple Vision Pro dengan segala kecanggihannya dapat memberikan manfaat besar dalam keseharian kita, namun juga membawa risiko yang perlu kita waspadai. Sebelum Anda melangkah lebih jauh dalam penggunaan teknologi ini, tuangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan konsekuensi dan dampaknya pada kesehatan, privasi, dan keseimbangan hidup kita. Teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung, bukan menggantikan keaslian hidup kita. Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama tentang perubahan yang sedang kita hadapi, dan bagaimana kita dapat mengambil langkah-langkah bijak untuk melindungi diri kita sendiri. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Tetaplah kritis, tetaplah waspada, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.